Ya, kali ini kita akan membuat makaroni skutel panggang yang enak, lezat dan mudah dibuatnya. Kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Tentunya kita akan butuh 300 gram makaroni, susu cair, dan saya pakai 4 macam keju. Ada keju cheddar, keju quick melt, dan red cheddar slash angkor. Lalu untuk penghias di atasnya biar bagus kita pakai mozzarella. Dan untuk proteinnya kita menggunakan daging cincang dan sosis. Lalu kita butuh 2 sendok makan margarin. Dan bumbunya ada garam, gula merica, bawang putih, bawang bombay, 4 butir telur, dan kita pakai juga oregano, tepung terigu untuk saus putihnya. Tentunya kita akan masak terlebih dahulu, masak makaroni dengan sedikit minyak dan garam agar tidak lengket dan ada rasanya. Setelah mendidih kita sisihkan, kita tumis margarin dengan bawang putih, lalu masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai dia layu dan wangi, keluar aromanya. Apinya kecil aja ya bun. Setelah layu dan keluar aromanya, kita masukkan daging cincangnya. Lalu kita tumis sampai matang dan berubah warna. Untuk dagingnya sendiri atau untuk proteinnya, apa aja boleh bunda, boleh ayam, boleh sosis, yang ada aja di kulkas, boleh kornet, apa aja boleh. Nah, setelah dagingnya sedikit lumayan matang, kita masukkan sosisnya. Lalu kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Sambil menunggu matang, kita aduk 4 butir telur bersama dengan susu cair. Kita kocok lepas. Ini nanti untuk dituangkan ke adonannya supaya menyatu ya bun. Lalu setelah itu kita sisihkan. Setelah daging matang, kita masukkan makaroni rebus tadi yang sudah matang, mendidih tadi. Kita masukkan ke dalam daging, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan bumbu-bumbunya. Ada garam, gula, merica, kita masukkan. Lalu kita tambahkan bahan lainnya seperti keju-kejuan. Kita masukkan yang pertama ada keju cheddar. Kita masukkan sedikit saja, separuh saja. Lalu ada keju quick melt. Terus kita masukkan ada keju red cheddar angkor. Saya pakai di sini red cheddar angkor untuk mengambil warnanya ya bun, karena warnanya itu cantik sekali. Jadi nanti warnanya bisa jadi orange merah gitu, cantik pokoknya bun. Lalu setelah itu kita masukkan kocokan telur yang tadi, kocokan telur dan susu yang tadi kita masukkan, kita aduk sampai jadi satu. Setelah itu kita tambahkan sedikit susu, aduk sampai rata dan menyusut. Setelah menyusut, kita tuangkan ke dalam loyang. Kita tuangkan ke dalam loyang sedikit demi sedikit sampai penuh. Oh iya, loyangnya harus diolesin margarin dulu ya bun, atau mentega biar tidak lengket. Nah, saya buatnya 2 loyang. Lalu tekan-tekan, fungsinya tekan-tekan supaya nanti tidak hancur waktu dipotongnya. Tapi ini saya tekannya kurang bagus. Nah, kita untuk membuat saus putihnya kita lelehkan margarin bersama dengan tepung terigu, lalu aduk cepat sampai ada timbul butir-butiran tepung dan margarin sampai menyatu, sampai ada butir-butir seperti ini. Lalu masukkan sisa susu cair tadi, susu cair kurang lebih 250 ml. Kita masukkan
Lalu kita aduk sampai susu dan tepungnya menyatu. Kita aduk terus sampai susu dan tepungnya menyatu. Lalu kita masukkan sisa kejuan tadi. Aduk hingga mengental. Setelah mengental, kita langsung bisa tuangkan ke dalam adonan yang tadi. Tuangkan ke atas adonan sampai menutupi semua adonannya. Tuangkan secara rata. Setelah rata, ini kita bisa tambahkan sesuka hatinya Bunda. Kalau saya tambahkan saus tomat atau saus sambal juga boleh. Saya tambahkan saus tomat. Lalu kita ratakan ke semuanya. Boleh juga pakai saus bolognese juga boleh. Saus yang ada di kulkas saja. Tanpa saus pun juga nggak apa-apa. Cuman untuk warna saja lebih bagus pakai saus dan rasanya juga lebih enak. Supaya nanti pas potongnya nggak perlu tambah saus pun juga enak rasanya. Kita ratakan semua sausnya. Kita ratakan sampai seluruhnya. Nah, setelah rata, kita boleh tambahkan keju cheddarnya. Kita tambahkan semuanya. Kalau banyak lebih baik Bunda. Kita tambahkan keju cheddar juga bisa mempercantik adonannya supaya cantik. Itu ada kayak ada renyah-renyah gitu Bunda nanti. Setelah keju cheddarnya sudah dikasih semuanya, kita masukkan mozzarellanya. Mozzarella biar ada efek melting-meltingnya gitu Bun. Tapi kalau tidak ada mozzarella juga nggak apa-apa. Pengganti mozzarella pakai keju cheddar saja juga nggak apa-apa. Seadanya Bunda aja. Nah, karena saya adanya mozzarella, saya kasih mozzarella biar jadi cantik. Nah, kita taburkan ke semuanya, ke semua loyang. Setelah itu sambil kita taburkan, jangan lupa panaskan oven. Saya pakai oven di temperatur 180 derajat Celcius sampai saya atur ke 30 menit. Lalu taburkan oregano. Kita taburkan ke semuanya. Kalau memang Bunda tidak suka oregano, nggak apa-apa nggak dikasih. Ini cuman saya mau ada rasa-rasa oreganonya, makanya saya kasih oregano. Tapi ini opsional ya Bunda. Jadi kalau misalnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, saya tambahkan ke semua loyang, ke semua adonan kita tambahkan. Lalu setelah itu kita masukkan ke oven yang sudah dipanaskan tadi. Kita masukkan ke temperatur 180 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah jadi kita keluarkan. Setelah 30 menit kita keluarkan dan angkat dan sajikan. Ini enak banget Bunda, lezat, aromanya sampai seluruh rumah saya itu kebau keju-kejunya mencair itu. Nah, ini sudah kelihatan enak banget. Dan ini anak-anak, orang rumah semua suka. Dalam sekejap habis. Satu loyangnya lagi saya kasihkan ke mertua saya. Ini anak saya suka banget. Tapi jangan sampai panas-panas disajikan ya Bun. Saya juga waktu itu saya sajikan panas-panas, jadi anak saya agak sedikit kepanasan di mulut pas nyobainnya. Tapi anak saya suka banget dan langsung habis. Nah, sekian dari saya resep makaroni skutel panggang yang enak, praktis dan mudah. Kita ketemu di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.